Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Bersama saya Nur Firlita dalam program Dialog Ristek. Nah pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sumber daya manusia Iptek Indonesia ini untuk inovasi pangan, energi, dan air tersebut, bersama saya kini telah hadir narasumber kita, Dr. Andika Fajar, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Iptek, Deputi Bidang Sumber Daya Iptek. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya pemirsa, kesiapan sumber daya manusia Iptek menjadi kunci penting dalam pembangunan bangsa. Karena dengan sumber daya manusia Iptek yang kuat akan dapat meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Baik Pak, saya akan memulai dialog ini dengan pertanyaan. Sebenarnya sudah sampai sejauh mana Pak pembangunan sumber daya manusia atau SDM Iptek di Indonesia? Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke saya. Pertama, saya ingin menjelaskan terkait dengan masalah pengembangan SDM Iptek ini. Jadi, ketika kita berbicara tentang masalah SDM Iptek, sebenarnya ada 3 unsur yang ada di dalam SDM Iptek itu, yaitu adalah peneliti, kemudian ada teknisi, dan kemudian tenaga pendukung. Itu sebenarnya mereka inilah yang sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Litbang. Nah, mungkin yang akan kita fokuskan di dalam kegiatan pembicaraan kita terkait tentang pengembangan SDM ini adalah yang kita sebut sebagai peneliti, orang yang langsung terlibat langsung di dalam kegiatan kegiatan Litbang. Mengenai pembangunan SDM Iptek ini, apabila kita lihat dari segi kuantitasnya, maka kita akan bisa melihat bahwa jumlah peneliti kita dari tahun ke tahun itu senantiasa bertambah. Tahun 2010 misalnya, jumlah peneliti kita itu ada sekitar 450 peneliti per 1 juta penduduk. Nah, sekarang pada tahun ini misalnya, tahun 2014, jumlah itu sudah mencapai sekitar 520 peneliti per 1 juta penduduk. Nah, ini peneliti yang kita sebutkan ini sudah tersebar. Baik ada di mana, di lembaga litbang milik pemerintah, di perguruan tinggi, ataupun di industri, ataupun lembaga-lembaga lain yang ada. Memang terkait dengan jumlah peneliti yang ada di industri, saat ini kita belum memiliki jumlah data yang valid, hanya menurut survei yang dulu pernah kita lakukan, dilakukan oleh bersama dengan LIPI sekitar tahun 2008, itu ada sekitar 7.000 peneliti yang ada di industri. Kemudian yang lain terkait dengan masalah penataan, sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha melakukan penataan terkait dengan SDM Iptek sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang 18 tahun 2002 bahwa SDM Iptek itu perlu ditata. Nah, untuk hal ini pemerintah melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sudah menetapkan beberapa jabatan fungsional terkait dengan penataan para peneliti ini. Ada jabatan fungsional peneliti yang dikelola oleh LIPI, kemudian ada jabatan fungsional prekayasa yang dikelola oleh BPPT, dan ada juga jabatan fungsional dosen yang dikelola oleh Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga yang lain. Penataan semua jabatan fungsional yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk para peneliti yang berada di sektor pemerintahan. Adapun SDM Iptek atau para peneliti yang berada di industri itu lebih banyak dikelola melalui asosiasi-asosiasi profesi yang ada, melalui sertifikasi-sertifikasi. Di sisi yang lain, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM Iptek yang ada dengan meningkatkan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Kalau seandainya kita lihat data terkait
dengan para peneliti yang ada di Kementerian Ristek dan juga 7 LPNK yang ada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, itu ada sekitar 700-an orang yang memiliki gelar S3. Dan begitu juga ada sekitar 2.200 orang yang memiliki S2, dan yang berpendidikan S1 ke bawah itu bisa mencapai 11.000 orang. Nah, kalau kita lihat komposisinya itu antara S3, S2 dan kemudian S1 ke bawah itu 1:3:15. Idealnya kalau di dalam satu lembaga litbang itu kalau bisa komposisi berdasarkan tingkat pendidikan itu sekitar 1,3,9. Malah kalau bisa itu sekitar 1,3, 1,6 1,3 1:3:6. Nah, karena itulah kemudian kita berusaha untuk meningkatkan level pendidikan para peneliti kita. Dan satu lagi itu adalah terkait masalah kesejahteraan. Kalau kita ingat kembali bahwa Pak Presiden SBY itu kan sudah pernah melontarkan di dalam satu acara Hakteknas di Bandung, memerintahkan agar meningkatkan kesejahteraan para peneliti. Dan sekarang sudah keluar peraturan yang mengakomodasi kenaikan tunjangan bagi para peneliti ini. Nah, ini kira-kira berbagai usaha yang sudah coba kita lakukan terkait dengan pengembangan SDM IPTEK. Baik Pak, mengenai sumber daya manusia atau SDM untuk inovasi pangan, energi, dan air sudah seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan kira-kira sudah cukup memadai atau belum? Nah, memang secara jujur kita bisa mengatakan terkait dengan database atau basis data SDM yang ada di bidang khusus di pangan, energi, dan air ini memang kita belum memiliki data yang cukup valid. Hanya saja kalau seandainya kita melihat distribusi para peneliti yang ada misalnya di Kementerian ESDM yang memang notabene mereka kompeten dalam masalah energi ini ada sekitar 300-an orang. Atau kalau seandainya kita melihat juga di Kementerian Pertanian yang memang terkait dengan masalah pangan itu ada cukup besar, 1.700-an orang para peneliti yang mereka memang terkait dengan bidang pangan. Nah, kalau seandainya kita bisa melihat seperti ini, apakah jumlah yang seperti ini kita bisa katakan cukup atau memadai? Ini kalau saya sih berpikir tergantung bagaimana kemudian kita memberdayakan para peneliti ini. Ya, secara umum kalau dibandingkan dengan sumber daya manusia IPTEK di negara tetangga di ASEAN, bagaimana posisi SDM IPTEK di Indonesia ini, Pak? Memang kalau seandainya kita lihat dari jumlahnya, jumlah penelitinya, kalau kita hitung per kepala, itu mungkin jumlah peneliti kita di Indonesia atau jumlah SDM di Indonesia ini banyak, karena memang dari sisi jumlah penduduknya cukup banyak. Misalnya kalau kita lihat angka-angkanya itu, misalnya jumlah peneliti kita di tahun 2014 ini ada sekitar 120.000 orang. Nah, ini kalau seandainya kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya seperti Korea yang 200.000 orang, ya. Kemudian memang kalau Jepang kalau kita bandingkan 7.000 orang 700.000 orang, ini memang kita masih lebih rendah. Tapi kalau dibandingkan negara-negara ASEAN yang dekat dengan kita gitu misalnya, mungkin kayak Malaysia itu jumlahnya di tahun 2006 ya, ini datanya masih data yang lama, itu sekitar 9.000 orang itu misalnya. Filipina itu sekitar 6.000 orang. Singapura mungkin 25.000 orang. Tetapi kalau kita lihat dalam rasio, jadi jumlah peneliti ini dibagi dengan jumlah penduduk, kita itu masih lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara lain. Kalau di hitungan kita yang seperti saya sebutkan di awal itu sekitar kalau dalam rasio itu 520 peneliti per 1 juta penduduk. Padahal kalau seandainya kita lihat kayak Singapura yang tetangga kita itu rasionya 5.700 peneliti per 1 juta penduduk. Ya, ini memang bisa kita maklumi karena memang jumlah penduduk kita kan jauh lebih besar dari negara-negara tetangga kita gitu. Sehingga kalau dibagi dalam per 1 juta penduduk, maka angkanya menjadi sangat kecil. Tapi di sisi kita harus melihat sisi positifnya yang mendorong kita agar berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan jumlah rasio ini. Ya.
Soalnya kalau seandainya kita lihat, itu kayak Singapura bisa rasionya itu kan seperti saya katakan tadi 5.000 berapa? 700. Sedangkan Cina, nah ini juga menarik, yang jumlah penduduknya jauh lebih besar daripada kita, itu rasionya itu bisa mencapai 1.000-an. Nah ini jadi sebenarnya tantangan berat bagi kita, bagaimana kemudian kita meningkatkan animo SDM yang ada di Indonesia ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan litbang, sehingga nanti jumlah peneliti kita ini juga semakin bisa bertambah. Baik Pak, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Dialog Ristek akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira seperti apa rencana pembangunan SDM IPTEK Indonesia ke depan di industri kecil maupun besar, di perguruan tinggi, di masyarakat desa dan perkotaan Pak? Baik, jadi hal yang paling penting yang saya rasakan terkait masalah pengembangan SDM IPTEK nasional saat ini itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para peneliti sehingga mereka itu bisa berkarya, timbul kreativitas dan inovasinya, dan kemudian bisa produktif di dalam menjalankan kegiatan litbang. Nah, untuk hal yang seperti ini, hal yang penting itu adalah dalam penciptaan lingkungan yang kondusif ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa melahirkan suatu iklim suasana melalui peraturan perundang-undangan yang membuat para peneliti itu merasa nyaman di dalam mereka melaksanakan kegiatan penelitiannya itu. Kemudian yang kedua itu adalah yang terkait dengan bagaimana kemudian kita membuat panggung atau wahana di mana para aktor-aktor inovasi ini atau para peneliti ini satu sama lain bisa berinteraksi dan kemudian mereka mengembangkan penelitian mereka sehingga bisa menjadi satu produk yang bisa dimanfaatkan. Nah, panggung atau wahana ini memang bisa kita wujudkan misalnya di dalam bentuknya seperti misalnya kita membuat konsorsium-konsorsium untuk bidang-bidang yang merupakan prioritas di dalam pengembangan teknologi. Begitu juga kita berusaha untuk membangun pusat-pusat unggulan IPTEK di mana SDM IPTEK itu berada. Sehingga dengan pusat unggulan ini kan kegiatan riset itu sudah terfokus dan kemudian SDM yang berada di dalamnya bisa berkarya dengan maksimal. Begitu juga kita ingin mengembangkan juga misalnya Sains dan Teknopark di berbagai daerah, di mana sebenarnya di kawasan Sains dan Teknopark ini terjadi interaksi di antara para peneliti, industri, dan juga perguruan tinggi. Nah ini satu jejaring yang memang ingin kita bangun. Begitu juga kita menginginkan adanya penguatan sistem inovasi daerah. Jadi pengembangan sistem inovasi itu dilakukan di masing-masing daerah. Sehingga masing-masing daerah itu mengembangkan IPTEK yang memang sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Bagaimana kemudian produk-produk yang dikembangkan melalui teknologi yang ada itu adalah dengan memanfaatkan sumber daya atau kemampuan yang memang ada di daerah tersebut. Nah, dengan cara-cara seperti inilah kemudian semua aktor inovasi baik yang berada di perguruan tinggi maupun di lembaga litbang ataupun bahkan di mana tadi dikatakan di industri, di perguruan tinggi atau di masyarakat ini bisa saling memberikan kontribusinya di dalam pengembangan IPTEK-nya itu sendiri, menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru ataupun untuk menghasilkan produk-produk dari teknologi yang mereka kembangkan. Nah ini yang kemudian yang berikutnya memang satu hal yang penting, kita sangat berhajat sekali sebenarnya untuk memiliki satu database, basis data yang bagus terkait dengan masalah SDM ini. Sehingga kalau seandainya kita punya basis data yang seperti ini,
maka kita akan mudah untuk melakukan mobilisasi, pemberdayaan terhadap semua para peneliti ataupun SDM IPTEK yang kita miliki untuk keperluan-keperluan yang khusus untuk menggerakkan mereka untuk mengerjakan prioritas-prioritas IPTEK yang prioritas-prioritas teknologi yang memang kita butuhkan. Apalagi seperti masalah isu-isu strategis, pertahanan keamanan, isu-isu pangan terutama, kemudian energi dan juga air yang merupakan hal yang sangat penting untuk kemandirian bangsa kita ke depan. Ya Pak, dari hasil pembangunan SDM IPTEK di Indonesia selama ini, adakah tokoh-tokoh yang mampu menghasilkan karya-karya inovasi IPTEK yang cukup fenomenal? Yang paling bagus itu kan memang sebenarnya adalah karya IPTEK yang memang dibangun karena kebersamaan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan memang ada individu-individu yang memang harus kita jadikan contoh gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat sekarang, mungkin contoh yang paling baik, yang paling dekat misalnya adalah contohnya Pak Warsito yang kemudian dia sebenarnya sudah ditawarkan untuk bekerja di Amerika dan kemudian produknya sudah digunakan di NASA. Mungkin produk-produknya juga sudah ditawar oleh berbagai perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan asing, tapi beliau lebih memilih untuk kemudian berkarya di Indonesia dan kemudian mengembangkan penelitiannya itu di Indonesia. Atau mungkin juga ada beberapa orang yang lain yang saya tahu misalnya kayak yang sudah pernah juga menerima anugerah dari BPPT Prekayasa, misalnya Pak Eko Fajar, yang kemudian sebenarnya beliau itu sudah menjadi kayak semacam direktur di R&D-nya di perusahaan asing di Jepang. Tapi kemudian beliau lebih memilih untuk berkarya di Indonesia, mengembangkan perusahaan sendiri, membuat chip. Nah, ini banyak contoh-contohnya seperti itu yang mungkin bagus juga kalau seandainya kita tahu supaya memberikan semangat bagi kita gitu. Mungkin ada tokoh inspiratif yang dapat dijadikan contoh pembelajaran masyarakat Pak menurut Bapak? Ya, selain mereka sebenarnya mungkin banyak juga yang lain-lain yang ada di mana di Indonesia ini yang mungkin selain yang sudah saya sebutkan itu tadi ya. Ya Pak, tampaknya dialog kita semakin menarik. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Pemirsa masih bersama Ristek TV dalam program Dialog Ristek. Baik Pak, dalam pembangunan SDM IPTEK di Indonesia selama ini tantangan apa saja yang sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut Pak? Jadi salah satu yang kemudian menjadi tantangan kita pertama adalah apresiasi. Apresiasi bagi para SDM IPTEK yang kemudian sudah menghasilkan karya ataupun yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan litbang. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan mungkin salah satu faktor yang banyak menyebabkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai istilahnya brain drain, orang-orang kemudian pada keluar. Karena mungkin kurangnya apresiasi yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua, yang terkait dengan mungkin karena SDM IPTEK kita ini lebih banyak di sektor pemerintah, yang terkait dengan masalah peraturan perundangan kepada mereka ini di dalam mereka melaksanakan kegiatan. Salah satu misal contoh, saat ini kita belum memiliki satu peraturan perundangan yang mengatur terkait masalah royalti. Royalti itu adalah pemberian apresiasi kepada para peneliti yang kemudian produknya itu digunakan oleh industri. Nah, kemudian industri itu membayarkan lisensi terhadap produk yang dihasilkan, tetapi kita belum lembaga pemerintah itu belum punya satu peraturan bagaimana kemudian bisa memberikan kepada lisensi ini kepada para peneliti. Nah, ini kan perlu kita buat satu peraturan sehingga apresiasi yang kemudian sudah diberikan oleh industri itu dalam bentuk lisensi itu juga bisa dinikmati oleh para peneliti kita. Nah, hal yang seperti inilah yang kemudian kita perlu wadahi.
Dan begitu juga terkait dengan ketika mereka melakukan kegiatan penelitian yang terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana penelitian yang kemudian digunakan oleh para peneliti. Banyak kemudian sarana dan prasarana yang kita miliki sekarang itu sudah aging, sudah lama gitu. Nah, ini kita perlu hadap. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti ini, itu yang saya katakan tadi di awal, kita ingin bagaimana kemudian ada peraturan-peraturan yang kemudian bisa memberikan apresiasi yang lebih kepada para peneliti kita. Misalnya tadi seperti peraturan yang terkait masalah royalti. Nah, begitu juga nanti peraturan-peraturan yang terkait bagaimana para peneliti ini bisa melakukan mobilisasi yang lebih mudah daripada apa yang ada sekarang. Nah, ini beberapa hal yang kita rasakan sebagai hal yang mungkin harus secara cepat kita laksanakan untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi tadi. Baik Pak, untuk sebagai penutup mungkin Bapak akan menyampaikan pesan penting kepada masyarakat terkait dengan sumber daya manusia IPTEK Indonesia ini. Sejak tahun 2000 awal sebenarnya Indonesia ini sudah memasuki apa yang disebut sebagai middle income countries gitu. Middle income countries. Jadi negara dengan pendapatan menengah. Nah, mulai tahun 2015 kita akan memasuki pasar bebas yang kita sebut sebagai masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau seandainya kita tidak mewaspadai hal yang seperti ini, maka kita khawatir nanti kita hanya akan menjadi buruh di negeri kita sendiri. Nah, cara untuk bisa mengatasi ini adalah kita mengembangkan IPTEK, dan satu lagi kita harus meningkatkan kualitas SDM kita. Sehingga mudah-mudahan dengan begini kita bisa menjadi tuan di negeri kita sendiri. Nah, adapun SDM yang ingin kita kembangkan ini bukan saja dia memiliki kompetensi di dalam bidang keilmuan mereka, tetapi juga memiliki budi yang luhur. Karena hal inilah sebenarnya yang paling penting terkait tentang masalah pengembangan SDM, sehingga mereka bisa memberikan karya mereka yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Peningkatan kualitas SDM ini terutama harus kita lakukan di bidang-bidang yang kemudian menjadi bidang prioritas kita, terutama di bidang bidang pangan, bidang energi, dan kemudian air. Karena inilah bidang fokus yang kemudian sangat penting bagi kemandirian bangsa kita untuk waktu yang akan datang. Tentu saja kita harus betul-betul memiliki basis data yang sangat kuat terkait tentang SDM di 3 bidang yang saya sebutkan tadi. Ya pemirsa, demikian dialog Ristek bersama narasumber kita Dr. Andika Fajar. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya Nur Firlita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.